Sebelum lanjut, untuk yang tidak mau ketinggalan video selanjutnya mohon klik subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Idealisme menjadi kemewahan terakhir, yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda. Seberapa cepat kebohongan itu, tapi kebenaran akan terus mengejarnya. Berpikir besar terlebih dahulu, kemudian mulai bertindak. Jika sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya, tidak bisa dikritik, maka akan mati juga ilmu pasti itu. Sepanjang toko buku masih ada, selama itu juga pustaka dapat dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan bisa dikurangi. Kelahiran suatu pemikiran, sering disamakan sebagai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya. Siapa yang tidak bekerja, maka ia tidak akan makan. Sebaik-baiknya pertahanan adalah yang dilakukan dengan menyerang. Marxisme itu bukan suatu dogma atau hafalan. Akan tetapi, sesuatu pedoman untuk bertindak. Pendidikan bertujuan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Kebaikan untuk masyarakat itu tergantung kepada watak masyarakat dan didikan masing-masing setiap orang. Sebelum bangsa Indonesia mengerti dan mempergunakan segala kepandaian dan pengetahuan ala Barat, belum ia tamat dari sekolah Barat. Seorang akan mengeluarkan tenaga yang sama, guna mendapatkan hasil yang sama juga. Kemauan dan keinginan rakyat itu sama dengan kemauan Tuhan. Siapa yang kuat di bidang perindustrian, menjadi pihak yang akan menang. Revolusi muncul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan yang terjadi. Revolusi menjadi hal yang disebabkan oleh pergaulan hidup, satu hakikat tertentu dari perbuatan-perbuatan dalam suatu masyarakat. Kebiasaan menghafal itu tidak akan menambah kecerdasan, justru menjadikan kita bodoh, mekanis, seperti halnya mesin. Jika suatu negara, misalnya Amerika akan menguasai samudera dan dunia, dia mesti merebut Indonesia terlebih dahulu untuk sendi kekuasaan. Murid yang cerdik juga insyaf, bahwa jika dia sudah tahu satu cara, satu undang, satu kunci buat menyelesaikan satu golongan persoalan, maka tidaklah ia menghafal berpuluh-puluh persoalan atau jawabannya puluhan atau ratusan persoalan itu, tetapi dia pegang cara atau kuncinya persoalan tadi saja. Benda itu merupakan satu rantai, satu karma yang merantai hidup kita, hidup yang sengsara ini. Lapar bukan berarti kenyang untuk si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja, meskipun kita ulangi 1001 kali. Tidak ada sesuatu program revolusioner yang berarti, jika tak ada pergerakan dengan revolusioner. Revolusi Indonesia sebagian kecil menentang sisa-sisa feodalisme dan sebagian yang terbesarnya menentang imperialisme Barat yang lalim ditambah lagi oleh dorongan kebencian bangsa Timur terhadap bangsa Barat yang menggencet dan menghinakan mereka saat penjajahan. Pada pukulan terakhir yang menentukan, kita hanya bisa mendapat kemenangan, jika kita juga mengambil inisiatif bertahan agar supaya pukulan terakhir yang menentukan itu bisa mewujudkan tujuan kita. Tetapi jika Madilog masih kekurangan bentuk, saya pikir Madilog tidak kekurangan sifat. Pertukaran bentuk demi bentuk negara didorong karena perubahan ekonomi. Jika kelak nanti kapital asing akan terus merajalela di Indonesia, seperti sebelum tahun 1942,
maka politik imperialisme juga yang akan merajalela di Indonesia di kemudian hari. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan. Belajarlah dari Barat tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas. Dari terbentur, kemudian terbentuk. Partai mesti berhubungan rapat dengan massa, terutama dalam saat yang penting, dengan segala golongan rakyat dari seluruh kepulauan di Indonesia. Dengan tidak berhubungan seperti itu, tak akan ada pemimpin yang revolusioner. Di dalam masa revolusi tercapainya puncak kekuatan moral, terjadinya kecerdasan pikiran dan memperoleh segenap kemampuan untuk pendirian masyarakat yang baru. Pengupasan yang cocok betul atas masyarakat Indonesia menjadi syarat, terutama untuk mendapat perkakas revolusi, dan itu pula lah yang menjadi syarat pertama yang mendatangkan kemenangan revolusi kita. Para ahli filsafat sudah memberi bermacam-macam pemandangan tentang dunia ini. Yang perlu lagi adalah mengubah dunia ini. Revolusi adalah yang disebabkan oleh pergaulan hidup, satu hakikat tertentu dari perbuatan-perbuatan masyarakat. Bahwa para pekerjalah yang menduduki lantai ekonomi perekonomian Indonesia. Selama orang percaya bahwa kemerdekaan bisa tercapai dengan jalan put atau anarkisme, hanyalah impian seorang yang sedang demam. Jika kita mau mengumpulkan dan memusatkan tenaga-tenaga revolusioner di Indonesia dengan jalan masa aksi yang tersusun untuk memantapkan kemerdekaan nasional, tentulah kita mesti mempunyai satu partai yang revolusioner. Pada pukulan terakhir yang menentukan, kita hanya bisa mendapat kemenangan jika kita juga mengambil inisiatif bertahan. Supaya pukulan terakhir yang menentukan itu bisa mewujudkan tujuan kita. Tetapi, jika pemerintah Indonesia kembali dipegang oleh kaki tangan seorang kapitalis asing walaupun bangsa Indonesia itu sendiri, dan 100% perusahaan modern berada di tangan kapitalis asing, seperti di zaman Hindia Belanda, maka revolusi nasional itu berarti membatalkan proklamasi dan kemerdekaan nasional dan mengembalikan kapitalisme dan imperialisme internasional. Dalam soal revolusi nasional, apakah bangsa yang terjajah yang berjuang untuk membela kemerdekaannya itu sesungguhnya menjadi bangsa yang merdeka dalam segala lapangan hidupnya terhadap bangsa lain, atau kembali dijajah dengan cara lama atau cara baru? Janganlah menjatuhkan diri ke dalam kesesatan dengan mengira bahwa kebudayaan Timur yang dulu atau sekarang lebih tinggi dari kebudayaan Barat sekarang. Ini boleh kamu katakan, bila mana kamu sudah melebihi pengetahuan, kecakapan dan cara berpikir orang Barat. Bahwa benda itu adalah satu rantai, satu karma yang merantai hidup kita, hidup sengsara ini. Satu dua di antara berbagai ukuran yang biasanya kita pakai terhadap seseorang yang terjun ke depan masyarakat sebagai pemimpin ialah, apakah pertama sekali ia dapat melihat ke depan, dan kedua apakah dicukup mempunyai watak konsekuen untuk memegang pandangannya ke depan itu. Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri. Dengan jalan revolusi dan perang kemerdekaan nasional itu yang dapat dimasukkan ke dalam revolusi sosial. Maka sekalian negeri besar-besar yang modern, tidak ada kecualinya, dapat melepaskan diri dari kungkungan kelas dan penjajahan. Marx mendefinisikan negara yaitu, negara adalah hasil dari pernyataan perjuangan kelas yang tidak bisa diperdamaikan.
Beritahukanlah kepada kami, bagaimana perhubungan ekonomi antara kedua bangsa dan kelas itu, kami akan dapat pula membentuk bingkai politik antara kedua bangsa atau kedua golongan itu. Manusia mengeluarkan tenaga yang sama untuk mendapatkan hasil yang sama juga. Jika sekiranya Pulau Jawa mempunyai borjuasi nasional yang revolusioner dan Diponegoro dalam perjuangannya melawan Mataram dan Kompeni, pastilah ia akan berdiri di sisi borjuasi itu. Seorang Marxis yang mau mendapatkan sesuatu kesimpulan untuk dijadikan obor dalam menentukan sikap dan tindakan di Indonesia sekarang, haruslah mempertimbangkan kesimpulan itu atas bahan berpikir yang diperoleh di Indonesia sekarang juga. Sekurang-kurangnya masyarakat, kita sudah mengeluarkan orang yang lebih dari seorang Darwin, Newton, Marx dan Lenin, barulah kamu boleh bangga. Seseorang yang ingin menjadi murid Barat atau manusia, hendaklah ingin merdeka dengan memakai senjata Barat yang rasional. Apabila sudah dapat, barulah dapat ia menciptakan satu pergaulan hidup yang baru dan rasional. Satu kelas atas satu bangsa yang tidak mampu melemparkan peraturan-peraturan kolot serta perbudakan dengan perantaraan revolusi, niscaya musnah atau ditakdirkan menjadi budak buat selama-lamanya. Presiden Soekarno sambil menunjuk, berkata kepada saya lebih kurang seperti berikut, kalau saya tiada berdaya lagi, maka kelak pimpinan revolusi akan saya serahkan kepada saudara. Tidak, tak ada sesuatu program revolusioner yang berarti, jika tak ada pergerakan revolusioner. Seperti seekor semut hanyut bergantung pada sepotong rumput yang diayun-ayunkan gelombang. Jika kita dalam perjuangan revolusioner tidak mengambil inisiatif duluan, maka lawan mendapatkan keuntungan menguasai kemauan dan perbuatan kita sehingga kita dipaksa dalam keadaan pasif melumpuhkan. Yang tajam balik bertimbal, kalau tak ujung pangkal mengena. Ingatlah bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi.